Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang kedua, bagaimana tumbuhan bisa bertambah banyak? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ananda semua ikuti pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan dan kamu akan menemukan jawabannya selama pembelajaran kita. Perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi melalui dua cara. Yang pertama terjadi secara generatif atau kawin. Di sini melibatkan dua individu yang berlainan jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin yang hanya melibatkan satu individu sehingga sifat anak yang dihasilkan nanti akan persis sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif diawali dengan terjadinya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik satu bunga. Hasil dari penyerbukan nanti akan dilanjutkan dengan terjadinya pembuahan di ruang bakal biji, di mana terbentuk nanti zigot. Zigot akan tumbuh menjadi bakal biji, selanjutnya bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Artinya, jika kita temui tumbuhan yang memiliki biji, berarti tumbuhan itu bisa berkembang biak secara generatif. Keterangan tentang penyerbukan ini bisa Ananda baca pada buku siswa tema 1 halaman 5. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi di atas, sekarang coba kamu tuliskan 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jawabannya bisa Ananda tulis dalam kolom komentar yang nantinya akan Ibu jadikan sebagai bukti bahwa Ananda semua sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar bunga berikut. Di sini kita nampak bagian-bagian bunga. Kita fokus pada alat reproduksi bunga atau alat perkembangbiakan bunga. Itu ada putik dan benang sari. Putik dimiliki oleh bunga betina dan benang sari itu sebagai alat reproduksi bunga jantan. Nah, selain kedua alat reproduksi ini, bunga juga memiliki ada mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan, ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup, tangkai bunga yang menghubungkan bunga ke batang atau dahan, bakal biji, tempat terjadinya pembuahan. Nah, karena bunga ini memiliki putik dan benang sari, maka bunga ini dikatakan sebagai bunga sempurna. Dan karena dia memiliki semua bagian-bagian bunga yang lengkap, maka dia dikatakan sebagai bunga lengkap. Manfaat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, menambah jumlah individu baru. Artinya, karena perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menghasilkan biji, maka jika kita punya biji yang sudah tua, kita tanam, dirawat dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi satu individu baru. Nah, sekarang bayangkanlah buah-buahan yang memiliki banyak biji, seperti semangka, jambu biji. Jika semua bijinya kita tanam, dirawat dengan baik, maka dia akan memunculkan tumbuhan yang banyak. Yang kedua, biji yang terbentuk dari hasil perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Contohnya jagung, padi, dan gandum. Yang ketiga, bunga pada beberapa tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan parfum, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bisa terjadi secara alami dan juga buatan. Secara alami ada terdiri dari tunas, tunas adventif, spora, rizoma, umbi, dan geragi. Contoh-contohnya ada di sini, Ananda bisa baca. Keterangan lebih lengkapnya bisa Ananda baca pada buku siswa tema 1 halaman 33 dan 34. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ada mencangkok, setek, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan mengenten. Karena perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan sifat anak yang persis sama dengan induknya, maka perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini banyak dipilih dan dipraktekkan oleh para petani. Tujuannya untuk menghasilkan bibit unggul dengan waktu panen yang lebih cepat dan menghasilkan kualitas yang lebih bagus.
Nah, keterangan tentang vegetatif buatan ini akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran berikutnya. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan adalah proses bertambahnya keturunan atau jumlah individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tunggu jawaban kuis yang tadi di kolom komentar. Jangan lupa diisi ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang sedang mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap kita lanjutkan protokol kesehatan kita, biasakan cuci tangan sampai bersih, kalau keluar rumah memakai masker, minum air hangat, dan pada pagi hari kita usahakan untuk berjemur. Nah, terakhir, marilah kita sama-sama berdoa semoga keadaan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.